Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua. Hari ini gua bakal lanjutin lagi ya nonton anime yang judul Autonomous Magic Soul Piece Special episode terakhir gitu ya. Atau episode ke-12 kayak gitu. Jadi ya di episode sebelumnya itu Desir, Romantika sama Pram gitu ya. Mereka akhirnya datang ke menara sihir gitu dan ya mereka menerima pekerjaan lah buat bisa dibilang menghalangi pencuri gitu ya, yang pengen ngecuri air mata apa kemarin istilahnya gitu ya, salah satu daripada batu sihir gitu ya, biji sihir lah intinya. Dan ya kemarin rencana Desir gitu ya, kemungkinan kayaknya untuk bisa ngebuat si bosnya ini tinggal sendirian dan nanti bakal dikalahin sama si Desir gitu ya. Jadi kenapa tugasnya Romantika sama Prime itu kemarin itu kalau nggak salah mungkin buat ngalahin musuh-musuh yang ada di sekitarnya gitu. Ya, menarik kalau menurut gua. Jadi kita langsung aja mulai untuk episode ke-12 ya dari Artonos Magic Shulpi Special. Oke, next 12 kita mulai saja. 1 2 3. Oke. Oh, ini langsung di iniin kan, langsung dihilangin. Iya. Yeah. Langsung dibalikin sihirnya. Gila deh sihirnya. Muda Desio. Kemarin tuh gue tuh ketawa banget pas mereka itu ngomong kayak apa Nani. Soda bakara. Bener-bener aja. Mereka tuh kayak apa enak banget gitu ngomong kayak soda bakara. Sangat-sangat villain klise banget ya. Gila. Jadi no opening ya, jadi langsung. Oh, karena itu bisa jadi palsu kayaknya. Oke. Oh, buat ininya kah? Gila, langsung ke muka nih ya. Oh, ditahan. Oh, tekniknya siapa nih? Oh, kontrol gravity. Oh, diambil. Iya, karena kita ngomongin Desir ya. Desir pasti tahu lah aja. Iya. Gila, bener-bener ditekan deh. Oh. Oh, itu topengnya. Oh, kabur dia. Oh, enggak. Gila, tiba-tiba jadi transformasi apa nih? Jadi apa nih dia? Jadi gila, jadi ini, Cok. Gila, jadi holo aja. Holo ijo. Maju. Aku memanglah binatang iblis. Oke, maju. Menarik. Jadi istilahnya apa namanya? Binatang iblis itu kan artinya pasti ini yang dari dunia kegelapan kan? Oke. Gila. Oh, apa nih? Oh, dia sempet-sempetnya yang kasih serangan. Gila, let's go Desir. Gila musiknya ya.
Gila. Nggak ini sih kalau lebih apa, lebih mirip ke ini loh Piccolo aja. Ijo ya. Kayak dia tuh lagi ngulur waktu kayak Desir ya nggak sih? Anjing musiknya nih kayak stereo gitu lah muter anjing. Gila. Emang udah jago ya Desir ya. Tapi gak mempan. Iyo, serangan dari belakang ya. Iya nggak mempan. Tapi itu sih ada rencana sesuatu itu kayak si Desir harusnya ya. Oh Sira apa tuh? Yang sebelumnya kah? Hmm, sihir yang batu ya. Gila, emang aduh. Oke. Gila, soalnya emang serangannya bener dari mana-mana ya. Enak gitu. Jadi kalau si itu mau ke combo, dia bisa pakai serangan batu sekarang tinggal dia hand to hand anjing. Oh, ditolak sihirnya. Oh, ditolak siapa nama dihentiin. Nice. Jadi gak semudah itulah ya. Wah kan bener aja Piccolo, Cok. Aji, let's go. Oh, dia bikin tongkat. Oh, mau ditolak ke terus sihir ya. Oh, tapi nggak bisa dia terus gunain ini. Oke. Gila, dia punya palu, Cok. Buset, apa nih? Oh, barrier ya. Barrier 6 lapis anjing. Tembusin salah satu. Ah, jadi kayaknya apa namanya? Ini disimpan di akhir deh anjing. Budgetnya anjing. Gila. Iya, ini budget disimpan di akhir ini anjing. Meskipun gak kelihatan kayak bagus atau kayak gimana ya, tapi tetap ini lebih baik dibandingkan yang sebelum-sebelumnya loh. Cara pertarungan. Auta. Tapi ternyata ini, iya, desir gitu loh. Wah, hancur ininya, palunya. Oh, berhasil di ini. Berhasil di hack ini ya. Gak ada, sumpah. Sumpah anjing. Ketawa gue anjing. Ah, sorry, sorry, sorry. Tapi temen tuh lucu banget. Tapi pas dia ngomong kayak gitu, villainnya anjing sial. Oh, Sira juga dinin juga. Gila. Jadi kan emang dari sini tuh kan bisa dibilang dia mesti butuh momen untuk bisa ngehack sihirnya kan. Nah, ini kayaknya dia tuh emang lagi ngebacain ini sihirnya dari kan makan dihack di sini. Gila. Berarti Desir OP loh anjing. Meskipun secara kekuatan itu cuma sihir sihir dasar ya. Tapi dia tuh hacknya tuh gila loh. Kemampuan hacknya. Oh, dia nggunain mananya ini buat munculin sihir gedenya. Gila api biru, Cok. Gila langsung iseng song lagi kan. Gila kalah ya.
Gila. OP cok Desir. Oke. Peranku ini. Iya, jadi emang si Desir kan bisa bilang dia tuh bingung gitu, kayak dia tuh sebenarnya sekarang itu di zaman sekarang itu mau ngapain gitu, mau nyelamatin teman-temannya kah, mau nyelamatin dunia, bingung gitu kan. Jadi itu masih ada kebingungan terkait dengan hal-hal kayak gitu, tapi ya hmm. Oh, ada orang yang ngeliatin. Siapa tuh? Oke, menarik, menarik. Oh my god. Ini senseinya ya. Bermain catur dengan Master Menara Penyihir. Oh, udah pengen ketemu sama si Master ya. Si siapa? Zod. Si Zod. Gila, ketemu Zod ya. Ketemu teman lama, Cok. Ih, suaranya bener-bener kayak gue pernah denger anjing ini VA-nya pasti yang biasa ngisi ini nih kayaknya. Si anime lain nih, gue lupa anjing siapa. Kayak pernah denger gitu suaranya. Saikyo no Mahotsukai. Iya, gila. Temanku yang berharga. 27 menit doang. Wah, gila. Itu emang yang biasa mereka lakuin kayaknya ya. Ibril. Oh, kapal, kuda. Oh, style kudanya biasa ini beda ya. Aturannya tadi. Iya, emang dia sendiri di masa depan. Gila. Siapa yang menang? Mada Madada. Bertaruh buat. Oh, yang Daisher ini, Cok. Oh, oke. Oke. Oh, batu bija belum diproses ya. Terus dia pengen proses karena emang dia tuh yang ngerti proses waktu itu yang air mata itu kan. Yang disimpan itu, nah, makanya bisa diproses sama si Desir. Gila. Iya. Pinter Desir aja. Let's go. Nah, itu dia apa? Oke. Bos Hiroi. Gila, mereka temen banget lah anjing.
Bagus. Akan kuperterapkan seluruh kemampuanku. Menang nggak ya? Menang lah ya. Oh, bangsawan nih ya. Villa. Oke. Oh, Azes. Gila tuh bajunya ada apa? Itu rambut. Bukan apa Pak. Bulu-bulu gitu ya. Oh, si rambut putih. Oh, si Sensei. Nggak tuh. Hmm. Ada iya. Iya, malah iya iya nih. Oke. Mungkin gabung deh, gabung. Nah, itu dia. Let's go, Aziz. Let's go. Let's go. Iya, lu salah si geblek anjing si Sensei udah kehilangan senjata terkuat lu anjing. Bengong ah lu. Ya elah. Ya bener mendingan gabung sama Desir ya. Eh? Eh? Jadi kayak beda gitu loh istilahnya. Kayaknya ngomongin Desir kayaknya. Apa siapa? Bukan sih. Muncul dunia bayangan 13 hari lagi. Oke. 13 hari lagi, Cok. Kita akan tewas. Gila, serius ya. Gila, musiknya aja. Iya. Tapi maksudnya kalau kayak gitu 13 hari berarti buat apa lu naik ke kelas alpha dong? Ya mungkin untuk ngebuktiin supaya mereka lebih peduli sama rakyat jelata kali ya. Hmm. Oke. Eh, iya. Tapi ya masalah pribadi. Oh, rahasia. Ah. Jadi dia mau nyari sendiri istilahnya si romantika. Masih terus di ini ya. Di goda-goda. Gila, terus ya istilahnya. Menarik, menarik. Bagus, coba aja. Asal tambah bagus sih. Dan kalau nggak saya dapat season 2 kan ya? Gue nonton sih kalau. Oh, siapa nih? Oh, latihan ya.
Oh, itu pas digabung kah istilahnya? Oh, gabungnya ini ya. Gak ada adegannya ya, sayang sekali. Oh, ini sensei kali ya. Oh, udah skincare sebelah sininya. Gila, Pram. Oh, ini latihannya. Hmm. Tidak sakit ya udah ya toh kaku kok. Oh, udah pas serius tuh ya. Oh, bukan sensei itu kayaknya ya sensei itu kayak kata juga. Oh, dibuka ya. Oh, itu kayaknya si apa ya? Dia tadi suruh latihan sihir gitu kan? Gila, let's go. Ini buat kayak di apa namanya buat disingkatin nih. Padahal ini kayaknya gue yakin banget timbang aja lebih panjang lagi tuh anjing. Iya, let's go. Iya, senyum lagi si Ajes. Iya, udah gabung ya. Senyum lagi anjing si Ajes sial. Itu gue yakin banget itu sebenarnya itu gue gak tahu ya. Kayaknya di manga apa di manga, di manhwa kayaknya harusnya ya. Itu kayaknya ada adegan belajarnya itu, tapi kalau sini kayak lebih diarah digabungin sama lagu gitu. Ya gue sih gak masalah ya karena emang apa namanya ya udah lah istilahnya. Tadi sih aja udah gabung ya, saya bahkan tadi latihan untuk gabungin sihir tadi kan sihir gabungin gelas latihan sihir lah intinya. Jadi ini jadi penasaran gue siapa yang bakal berakhir sama Desir ya? Romantika kah atau Azes? Tapi emang ada roman sih. Hmm. Oke, preview. 13 hari kemudian, let's go. Oh, langsung ke dunia kegelapan ya. Ya, gue yakin tadi itu di-cut itu yang sebelah sebelum itu yang ada yang dia kisah lagu opening itu kayak di-cut itu feeling gue. Yakin gue. Kak Geno Sekai per hari ini. Gila. Close line? Apa itu close line? Oh, close line itu maksudnya garis terdepan kali ya? Apa baju ya? Baju untuk ke close line istilahnya. Baju tempur lah. Iya, Azes. Ramatika udah tahu kan? Ah, gila. Let's go. Jadi season kedua nanti ya bakal ke dunia kegelapan, Cok. Gila. Oke. Ya tadi untuk episode ke-12 ya dari Arthur's Magic Should Be Special. Ya tadi untuk episode ke-12 ya dari Arthur's Magic Should Be Special gitu ya. Ya ending yang bagus kalau mood gua gitu ya.
Jadi di sini sudah jelas tadi ya si Desir ngelawan si penjahat tadi yang bosnya tadi kan ya, pemimpinnya dimana tadi si pemimpinnya bisa bilang bahkan tadi sampai transformasi gitu ya. Dan mood gua kayaknya budget itu ditaruh di sini sih di episode ini kayak, meskipun tetap gak bagus ya kalau mood gua secara animasi, tapi lebih baik lah dibandingkan yang sebelum-sebelumnya kalau mood gua gitu. Kayak ada beberapa efek apa gambar yang bisa dibilang cuma muncul di episode ini doang dibanding kasus kemarin-kemarin ya istilahnya gitu. Mungkin karena emang pertarungannya dikit gitu ya. Tapi jelas good lah istilahnya gitu. Dan tadi juga si Azez juga gabung ke partinya Desir ya istilahnya. Tadi juga latihan sama Desir pakai yang apa gelas tadi kan istilahnya. Tadi ada adegan yang lucu juga ketika tadi si Romantika gak sengaja si Azez gak sengaja kesenggol kertas kan tadi istilahnya, dan gak sengaja ngekabedon ya istilahnya si Desir ya. Lucu ya. Desirnya panik gitu. Pada si Azez senyum gitu kan dengan ininya bener kayak Ikemen tapi cewek gitu anjing, bener kayak ini loh, kayak Mikasa aja si Azez itu. Dan tadi apa namanya mereka latihan ya saya bilang, karena si Desir bilang bahwa ya 13 hari lagi bakal muncul dunia kegelapan, dan itu nanti kemungkinan di season 2 nanti ya. Ini pengumumannya udah season 2 ya. Jadi gue udah tenang. Jadi saya bakal ada season 2, dan gue gue janji pasti gue bakal gue react gitu ya istilahnya, dan gue recap public gitu ya, karena emang gue cukup tertarik lah istilahnya sama anime gitu ya. Dan tadi ada momen juga dimana kayak secara plot untuknya Desir juga ya, dimana kayak dia itu mempertanyakan peran dia gitu ya di zaman dulu ini ya, di zaman dia kembali ke masa lalu itu sebenarnya apakah untuk teman-temannya kah, untuk menyelamatkan teman-temannya kah, atau apa, dan ternyata untuk menyelamatkan dunia untuk teman-temannya dan lainnya kayak gitu kan. Jadi kayak lebih ke arah menguatkan komitmen lah intinya. Tadi itu bagus sih kalau menurut gua. Dan tadi sebenarnya gue tuh kayak nangkepnya adalah kayaknya ya itu adegan yang di akhir tadi tuh kayak di-cut deh istilahnya. Nah gue nggak tahu nih, gue yakin banget pasti banyak yang di-cut ya dari manhwanya. Gue nggak tahu, mungkin kalau lu yang baca manhwanya yang inget gitu ya. Soalnya gue bener-bener lupa banget. Gue dulu tuh pernah baca nih manhwa ya, tapi gue bener-bener lupa ceritanya. Gue bener gak inget gitu ya, karena udah lama banget, itu tahun 2020 apa ya, pas pandemi kalau nggak salah. Jadi udah hampir 3 tahun yang lalu gitu ya. Jadi udah bener lupa banget. Makanya mungkin kalau yang inget dan ada indikat atau kayak gimana mungkin bisa komentar di bawah gitu ya. Tapi tadi gue ngerasa kayaknya ini di adegan terakhir tadi, waktu pada saat Desir ngelatih Romantika, Pram sama Azez, itu kayaknya harusnya tuh adegan tuh kayaknya emang ada di manhwa tapi lebih panjang kayaknya. Feeling gue. Tapi gak tahu juga, bisa jadi emang kayak cut to cut kayak gitu juga tuh, kayak apa namanya? Latihan gini sekira ini gitu doang istilahnya. Tapi gue yakin kayak soal itu lumayan panjang gitu. Soalnya harusnya ya ada adegan di mana Azez itu ngobrol sama Desir. Kalau itu salah satu hal yang gue tunggu sebenarnya. Dimana kayak bagaimana alasannya Azez gabung sama Desir itu sebenarnya apa gitu kan, pas dia ngobrol sama Desir itu gue sebenarnya nungguin itu kalau emang ada dialognya ya. Tapi ternyata tadi langsung gabung aja, langsung latihan aja pakai kertas kan tadi istilahnya gitu. Jadi ya gue nggak tahu sih tadi saya tuh adegan yang di-cut makanya kayak dipersingkat dengan tadi pakai lagu opening atau kayak gimana. Tapi yang jelas lu bisa komen di bawah gitu ya. Tapi ya menurut gue ini ending yang bagus gitu ya, dan jelas gue bakal nonton season 2 nya nanti. Dan season 2 nanti artinya bakal full di dunia kegelapan gitu ya. Jadi menarik lah kalau menurut gue. Dan ya kita bakal langsung masuk aja ya ke review animenya gitu. Jadi untuk anime sendiri ini menurut gue bener-bener menarik ya istilahnya. Ini gue bisa bilang bahwa ini tuh bener-bener mirip kayak Shy. Kalau mood gue Shy itu adalah salah satu season pertama ya untuk di musim ini yang mood gue paling solid dari segi pembuildan, dimana kayak semuanya itu bisa dibilang baru dibuild untuk dibuild dengan sangat baik gitu loh, dimana semuanya dari villain, motif kayak gimana gitu, sistem kerjanya, terus kira hero-nya, semua itu benar-benar kayak dibuild dengan sangat baik, dunianya juga gitu ya, untuk potensial nanti ke depannya. Jadi istilahnya ini dibuild untuk menjadi seri yang panjang. Nah, di Shy itu kayak gitu. Nah, kalau di Arthur's Magic Soul Beast Special ini juga ngelakuin hal yang sama juga. Satu hal yang gue suka banget dari ini anime adalah penulisannya itu benar-benar nge-building dulu gitu. Jadi bagian season 1 ini benar-benar kayak dibuild banget dulu gitu istilahnya, kayak Desir dia waktu pas awal-awal gabung sama ini apa tujuannya, terus waktu pas di masa lalu kayak gimana, pas di akhirnya kembali ke masa lalu
buat apa dia ke masa udah mikirin gini, romantika, Pram, pendalaman karakter mereka berdua gitu kan. Makanya kalau mood gua ya chemistry-nya Desir, romantika sama Pram itu dapat banget, bener-bener dapat banget. Dimana kayak apa ketika tadi Desir sama romantika sama Pram itu kayak bener-bener kayak deket banget gitu loh. Makanya kenapa gue suka banget Pram ya, karena emang si Pram ini literally kayak adiknya Desir gitu. Dan romantika itu literally kayak adik ceweknya. Jadi kayak Desir itu kayak kakak tertua, romantika itu kayak adiknya, Pram itu kayak adiknya gitu. Jadi kayak dapat aja gitu chemistry-nya. Nah itu karena emang pembuatan karakter itu bagus dan dinamiknya mereka pun juga bagus gitu istilahnya. Kayak apa namanya, mereka itu saling apa ya, apalagi romantika kan sering ngeledek Desir kan, tapi dia tuh suka sama Pram gitu, secara kelucuannya Pram gitu. Tapi misalnya dia tuh juga apa namanya, juga menghormati Desir karena ya apa yang dilakukan sama Desir gitu ya, kemampuannya dia mengakui kemampuannya Desir. Jadi bisa dibilang bener-bener respectful sekali di semua karakter di sini istilahnya. Dan bukan cuma terkait dengan personality ya, flashbacknya mereka, permasalahan mereka, di mana romantika itu punya permasalahan terkait dengan dia apa berasal dari keluarga yang bukan bangsawan, akhirnya ngebeli title bangsawan. Pram yang akhirnya terkait dengan orang tuanya yang ayahnya yang pedang apa rapiernya itu kan istilahnya, yang ternyata ternyata asli. Jadi kayak ada dilema tuh apakah itu palsu atau bukan gitu kan. Jadi istilahnya apa, semua karakter itu di apa waktu pada saat pembuatan karakter ya, mereka itu kayak ada momen di mana mereka itu kayak nunjukin gitu permasalahannya mereka. Nah itu bagus istilahnya. Dari akhir pun tadi Desir juga sama kan, terkadang dia mikirin perannya dia gitu. Azez pun juga sama, dimana kayak apa namanya, dia itu lebih ke arah kekuatan sih kamu gue. Jadi kayak dia itu bingung gitu kenapa dia tuh nggak bisa ngalahin Desir gitu kan. Jadi kayak apa, dia itu berusaha untuk kalahin Desir sebagai rivalnya gitu kan. Dan akhirnya dia tuh mengakui bahwa oh Desir ini emang jelas lebih kuat dan lebih apa namanya, lebih ngerti gitu loh istilahnya. Nah, makanya akhirnya dia berani untuk belajar sama Desir kan, si Azez, karena emang dia tuh kan emang pengen lebih kuat gitu istilahnya. Jadi maksudnya semua karakter itu menarik gitu ya. Pendalaman karakternya menurut gue cukup bagus gitu, meskipun ya baik lagi baru season pertama, jadi emang masih belum gitu ya, belum terlalu kayak gimana-gimana. Karakter development pun juga kalau menurut gue belum terlalu gede juga ya di antara karakter-karakter ini. Dan tapi istilahnya ada sih ya, cuma kayak masih dikit. Tapi contohnya kayak misalkan sistem dunianya, kayak misalkan akademinya, terus kira kayak bagaimana permasalahan akademi itu melibatkan kayak bangsawan sama rakyat jelata, terkait dengan diskriminasinya, terkait dengan adanya kelas alfa dan beta, terkait dengan akhirnya ada sistem di mana Desir sama Pram sama romantika bisa naik ke kelas alfa, bla 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 bla. Itu bagus banget kamu gue. Jadi kayak setiap episode tuh kayak tak 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 gitu loh, ceritain tentang ini, fokusnya ceritain ini kayak gitu. Jadi kayak apa namanya, mereka tuh masih nge-building banget, tapi buildingnya itu benar-benar menarik gitu istilah. Jadi kayak gue tuh enak aja gitu ngikutin ya istilahnya. Nah itu yang suatu hal yang gue suka gitu. Meskipun baik lagi kalau menurut gue apa namanya, akademinya ini kurang dieksplor ya kalau menurut gue, karena gue nggak tahu, gue nggak baca manhwa lagi istilahnya gitu. Gue nggak baca manhwanya, tapi yang jelas disebutin tadi 13 hari kan di episode 12 bahwa mereka bakal datang ke apa namanya, ke dunia kegelapan yang bisa dibilang sudah mulai aktif lagi. Karena kan disebutin di episode 10 ya kalau nggak salah, 10 apa 11 gitu. Dimana kan 10 ya kalau nggak salah, dimana kan dunia kegelapan itu bisa dibilang rasio kemunculan itu sampai 0% kan. Yang artinya mereka itu berhasil ditahan sama sihirnya para manusia gitu loh istilahnya. Tapi akhirnya sekarang itu dia kegelapan itu muncul lagi karena mungkin sudah nggak tahan gitu mungkin istilahnya. Makanya muncul lagi tuh persenannya, misalnya awalan 0% jadi 1%, 2%. Jadi mulai muncul lagi istilahnya, mulai bermunculan lagi istilahnya gitu. Nah kalau menurut gue nggak tahu apakah akademinya bakal ditinggal atau enggak ya. Apakah bakal fokus ke dunia kegelapannya itu atau kayak gimana. Tapi gue sih berharap akademi tetap disorot ya. Akademi itu tetap disorot, semoga gitu ya. Soalnya sayang banget gitu, pembuatannya udah bagus, kita baru masuk si Desir, romantika sama Pram juga baru masuk ke kelas alpha, masa nggak diekspor lebih jauh gitu istilahnya gitu ya akademinya. Atau mungkin ada yang di-cut gitu loh di season 1 ini. Jadi sebenarnya sebelum masuk ke dunia kegelapan itu sebenarnya ada plot yang panjang dulu istilahnya, baru akhirnya apa namanya masuk ke dunia kegelapan. Tapi gue nggak tahu, makanya apa ya udahlah gitu istilahnya. Gue sih berharap tetap ada momen di akademinya sih kalau menurut gue gitu. Tapi yang jelas gue tetap tertarik sama dunia kegelapannya tadi gitu ya.
Nah, pokoknya kayak gitu. Jadi mood gua story-nya itu menarik gitu ya. Gua penasaran sama season 2-nya. Karakternya pun juga mood gua salah satu yang bagus. Istilahnya Desir, dynamicnya Desir, romantika sama Pram itu mood gua the best. Karakter romantika sama Pram pun juga bagus. Gua suka gitu ya karakternya mereka. Terus Azez juga. Ya itu kayak gitulah. Tapi ya mood gua salah satu kelemahan terbesar dari ini anime itu bisa dibilang mirip-mirip kayak Strength Musume sama Berserk of Gluttony juga itu sama Kimi Zero gitu ya, yang dimana kita ngomongin terkait dengan adaptasi gitu ya. Kalau mood gua adaptasi ini anime ya, kalau mood gua bener-bener kurang banget khususnya di animasi, padahal ini anime itu adalah anime action gitu ya, dimana ini mirip banget kayak Berserk of Gluttony kalau mood gua. Jadi kayak animasi itu bener-bener gak bagus, bisa dibilang kayak ya udah gitu. Tapi menurut gua ini anime itu menang di bagaimana mereka itu kayak cukup bisa untuk ngebangun suasana gitu istilahnya, dibandingin kayak Berserk of Gluttony. Kalau Berserk of Gluttony itu kayak tak 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 banget itu ceritanya gitu ya. Tapi kalau di ini anime itu bisa dibilang cukup oke lah, karena mungkin emang mereka itu kan sengaja ngeperlambat pacingnya kan. Jadi setidaknya vibes itu suasana itu cukup terkendali lah intinya gitu. Itu bagus kalau menurut gua. Cuma itu tadi adaptasinya itu jelek banget. Bahkan kayak mereka itu kan banyak kegunaan 3D ya. Ada naga yang 3D, tikus yang 3D, ada gitu yang di akhir itu ada yang pakai 3D juga gitu kan, yang tongkat itu, tongkat yang palu lah istilahnya tadi. Jadi maksud gua kayak mereka itu bisa bilang adaptasi secara actionnya itu jelek banget. Tapi kayak ada beberapa momen pas mereka lagi diem atau pas mereka lagi ngobrol gitu kan, yang bukan action gitu ya, itu secara art style desainnya itu cukup konsisten kalau menurut gua. Bahkan kayak pewarnaannya pun cakep loh, dimana kayak rambutnya mereka tuh kayak agak sedikit berkilau berwarna gitu loh. Jadi kayak ada gradiennya gitu loh, istilahnya gradasinya gitu. Jadi kayak warna itu nggak cuma polos hitam doang, tapi kayak ada gradasinya, warna-warna merah atau apa ya, kayak rambutnya Desir, rambutnya Romantika, rambutnya karakter yang lain tuh ya, karakter gurunya tuh ya, yang senseinya itu kan dia juga rambutnya bukan cuma oranye doang kan, tapi kayak ada warna lain. Jadi kayak jadi kayak bagus gitu secara pewarnaannya. Cuma itu tadi animasinya tuh mood gue yang jelek banget. Animasinya bener-bener jelek banget istilahnya. Oh sama sekali tadi gue lupa ngomongin ya, episode 12 tadi kan si Desir kan minta tolong sesuatu ya ke si Zod gitu kan istilahnya. Nah itu gue merasa itu apa ya, tapi ya udahlah kita tunggu aja kayak season 2 kali. Nah terus juga si itu kayak gitu. Jadi animasinya bener kurang banget kalau mood gua. Ini mirip banget kayak Kimi Zero nih. Mood gua kayak kalau Kimi Zero enaknya adalah karena mereka itu adalah anime romance. Jadi istilahnya kalau misalkan lu nemuin hal yang aneh di animasi mungkin gak terlalu berpengaruh ke cerita. Tapi kalau ini anime itu adalah anime action. Jadi kalau mood gua ini jelas pasti berpengaruh. Makanya mood gua ya itu salah satu kekurangan terbesar ya istilahnya dari ini anime gitu. Tapi ya oke lah kalau mood gua gitu untuk secara visual gitu ya. Mood gua visual cukup oke lah gitu. Cuma itu tadi kayak animasi itu secara apalagi pas adegan actionnya itu kayak aduh apa ini gitu kan. Jelek lah kalau mood gua. Tapi ya untuk lagunya, musiknya mungkin gua kaget cukup oke loh istilahnya, musik BGM-nya gitu ya. Tadi pas di akhir pas ada beberapa adegan ketika adegan pertarungan kah atau apa itu menurut gua cukup oke musiknya. Kayak entah kenapa gue tuh kayak kaget aja gitu. Oh oke, musiknya oke gitu kan, kayak gitu. Opening endingnya enak kalau mood gua, openingnya apalagi flow gitu kan. Lagu endingnya juga enak juga kalau mood gua. Ya pokoknya musik mau itu BGM, opening sama ending cukup oke lah kalau mood gua. Untuk voice aktornya juga cocok juga istilahnya, mungkin kalau yang baca manhwanya gitu ya, mood gua oke-oke aja, cakep gitu ya. Ya tapi ya animasi ya kamu juga kurangan terbesar. Mungkin kalau ini anime ya gua kasih sekitaran 75 lah. 74 75 kalau mood gua. Kayak ya, kayak Kimi Zero lah kalau mood gua. Tapi kalau Kimi Zero waktu itu gua kasih 75 atau berapa ya? Gua lupa ya. Pokoknya dia ini 75. Karena kenapa gua kasih 75? Karena adaptasinya doang yang menghalangi. Ini potensial gitu ya. Cuma adaptasinya doang yang jelek kalau mood gua. Gitu ya. Kalau misalkan ini dibuat dengan niat gitu ya, ya mungkin bakal lebih bagus. Dan sebenarnya gue tuh nggak terlalu berharap ya sama adaptasinya manhwa, karena dari track recordnya gitu ya itu nggak terlalu bagus gitu ya. Kita bisa nyebutin yang paling bagus pun itu bisa dibilang sampai sekarang ya, nanti sebelum ada solo leveling kita singkirkan dulu karena belum keluar. Misalkan kayak The God of High School itu dibuat sama MAPPA, animasinya bagus banget tapi akhirnya ceritanya yang amburadul. Terus juga kayak banyak yang bilang bahwa itu di-cut lah atau apa. Terus juga
ceritanya pun juga out of tuh benar-benar kemana-mana gitu loh istilahnya, out of nowhere gitu istilah, tiba-tiba muncul ini dewa atau apa di akhir itu ya, maksudnya gak jelas gitu ceritanya gitu. Nah terus saya kira ada Noblesse, gua ngeliat animasinya biasa aja, gak terlalu bagus gitu. Ada juga The Reason Why, jelek banget secara animasi, mirip kayak S-Rank lah, salah satu studio gitu ya. Terus saya kira juga nanti ada Dr. Elise yang gua lihat dari trailer, itu pun juga kayak bakal bernasib sama kayak The Reason Why, nggak terlalu bagus istilahnya. Terus ada lagi waktu itu Lookism, tapi Lookism kan dari Korea ya, jadi gua nggak bisa ya nilai karena emang mereka ngebuat mereka itu sendiri gitu. Terus juga kayak adaptasi dari manhwa itu secara track record tuh nggak terlalu banyak yang bagus. Makanya sebenarnya gue tuh nggak terlalu berharap. Kalau soal leveling emang karena dia populer, pasti dibikinnya bagus karena emang fansnya banyak gitu ya. Tapi kalau seri-seri yang kayak gini kayak Dr. Elise, The Reason Why, Arthur's Magic Soul Be Special atau anime kayak lain-lainnya gitu ya, menurut gua nggak bakal bisa tuh dapat adaptasi bagus anjing istilahnya. Sayang banget sih, harusnya bisa karena emang banyak yang bagus sebenarnya kayak anime isekai aja setidaknya gitu. Tapi akhirnya anime isekai pun ya di Jepang sendiri pun juga studionya pun juga jelek juga adaptasinya. Jadi ya udah gak usah berharap lah intinya sama anime-anime yang kayak begini ya istilahnya gitu ya. Adaptasinya pasti jelek anjing. Misalkan Bluetone aja jelek. Butan Oliver aja jelek istilahnya. Kesel gua ya. Itulah ya, terlalu banyak anime jadi akhirnya dan budgetnya dilimitasi jadi begitu anjing. Tapi ya intinya kayak gitu. Jadi itu tadi untuk episode 12 dan Arthur's Magic Soul Be Special ya, sistem pertama. Jadi ya segitu aja, jangan lupa di like, comment, dan subscribe dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, sampai jumpa di video berikutnya gitu ya di Arthur's Magic Soul Be Special. Oke, segitu aja. Terima kasih. Bye.